Oke kawan-kawan, hari ini kita mau buat keranjang untuk nimbang kelapa sawit yang biasanya para toge-toge sawit itu pakai keranjang rotan. Di sini kita mau memanfaatkan limbah dari bekas pembuatan sampan. Kita jadikan keranjang timbang kelapa sawit, yang mana kita pakai dari pantat drum ya. Ini seperti ini ya. Ini pantat drum. Nah seperti ini. Ini pantat drum yang sudah nggak pakai, tapi pantat yang bagian bawah ya yang kita pakai. Ini limbah sebanyak ini. Limbah bekas pembuatan sampan ini kita pakai, jadi ini untuk bagian bawahnya. Nanti kita buat ini, jadi kita belah jadi 12 sisi. Nanti ini yang kita buat untuk dasar bawahnya. Nah seperti itu, ikuti terus videonya, jangan di skip untuk kawan-kawan supaya paham, bisa buat sendiri di rumah. Oke, jadi limbah sebanyak ini kita bisa buat memanfaatkan itu semua, jadi nggak terbuang sia-sia ya, seperti itu. Nanti setelah dibelah kita jelaskan semua proses pembuatannya dari awal sampai akhir. Tunggu hasilnya. Oke kawan-kawan, hari ini kita mau buat keranjang timbang kelapa sawit nih. Di sini udah sampai ya. Ini kita pakai drum plastik, limbah dari pembuatan sampan nekal ya. Ini limbah segitu banyaknya nih kawan-kawan ya. Tuh, ini limbahnya. Karena kan waktu pembuatan sampan itu kan kita pantatnya itu kan dipotong tuh. Nah ini jadi limbahnya nih sebanyak ini kita mau manfaatin di sini untuk keranjang nimbang kelapa sawit. Seperti ini. Ini limbah pantatnya semua. Kita hanya untuk pakai pantatnya untuk bagian bawah. Setelah itu di bagian untuk sisi kanan kirinya itu kita pakai drum yang masih bagus sih. Kita katakan bagus, itu kita potong jadi, kita ambil jadi dua, potong separuh sih. Begitulah gampangnya. Itu kan dia bulat nih, drum itu bulat seperti itu ya. Drum bulat, ini bulat, tadinya awalnya bulat nih, ini ya, awalnya bulat. Itu kita ambil dia di bagian sininya, dari pinggir ini, pinggir pantat drum. Nah, lebih gampangnya seperti ini, saya ambil nih seperti ini ya. Nah, seperti ini. Ini pantat drum, ujung sini. Ke sini kita ambil 5 cm. Nah, sekeliling, nanti ini kita potong bulat. Kita potong bulat. Nah, baru bagian sisi sampingnya ini kita rajang. Kita rajang sebanyak 36 helai. Nih. 36 helai. Nanti satu keranjangnya itu pakai 12 helai. Nah, untuk bagian bawah sini tadi, ini kan 5 cm. Setiap helainya itu kita bor. Kita bor ini. Kita bor. Ini kita bor. Ini gunanya, ini kan bor nih. Gunanya untuk penyambungan baut di pantat keranjang tadi. Nah, untuk pantat keranjang seperti itu ya. Nah, pantat keranjang ini kita rajang lagi. Yang tadi, yang limbah pantat keranjang yang banyak tadi nih. Ini limbah pantat keranjang yang banyak ini. Itu kita rajang seperti ini, kita jadikan 12 helai ini. Nah, yang ini kita jadikan 12 helai. Ini ujungnya kan tetap kita baut juga ya. Ini kita baut juga. Ini kan dibaut. Setelah dibaut untuk penyambungan di sini. Nah, seperti itu. Jadi satu buah keranjang itu menggunakan 24 baut 10. Ini bautnya diameternya, lubang baut pakai mata bor, pakai lubang 5 mili untuk baut 10. Jadi dalam satu buah keranjang itu kan bautnya 24 biji. 24 buah maksud saya. Nah, kalau kita beli, kalau di daerah saya itu untuk di toko-toko bangunan yang biasa sih, karena rumah saya kan jauh dari kota, itu sekitar 1.000 rupiah lah satu bijinya, satu buah. Jadi dalam satu keranjang itu menghabiskan 24 biji buah baut, itu sekitar 24.000 berarti. Nah, ini untuk kawan-kawan ya, tolong supaya diperhatikan, nggak usah di skip videonya. Ini keranjang untuk penimbangan kelapa sawit ini sangat-sangat dibutuhkan ya untuk toke-toke sawit di daerah masing-masing kawan-kawan ya.
Biasanya kan mereka penggunaannya pakai keranjang rotan. Itu ketahanan keranjang rotan paling juga 7 hari, 14 hari, seminggu, 2 minggu. Tapi kalau kita pakai ini, pakai drum untuk jadikan keranjang nimbang kelapa sawit, ini ketahanan bisa mencapai 6 bulan lebih. Semua itu tergantung perawatan ya. Di daerah kami itu ada sudah berapa tuki kelapa sawit yang pakai. Itu saya tahan pengakuannya sih lebih dari 1 tahun. Nah, cuman di sini saya nggak mau muluk-muluk ngomong ya. Bisa saya katakan lebih kurang 6 bulan. Cuman semua tergantung perawatan. Nah, seperti itu. Untuk kedepannya sih sepertinya ini untuk daerah kawan-kawan nih, ini juga bisa jadi peluang usaha. Karena dalam satu keranjang itu, katakan kalau saya di sini, kami di sini tim Nekal itu menggunakan limbah bekas pembuatan sampan. Nah, kalau di kawan-kawan di sana, katakan bisa langsung membeli drum yang masih bagus. Itu harga kalau di kota saya sekitar 250.000. Nah, seperti itu. Dan menghabiskan baut 24 buah ditambah 250.000 tambah 250 buah. 250.000 ditambah 24.000. Nah, itu sekitar 300.000 modal. Itu bisa dijual kemungkinan kalau di daerah kami sekitar 350 ribuan. Nah, seperti itu. Untuk daya ketahanan itu cukup tahan. Saya rasa untuk di daerah kawan-kawan kalau untuk jadikan peluang usaha ini masih cukup bagus ya. Karena masih jarang yang produksi seperti ini, yang tahu hal seperti ini. Nah, seperti itu. Untuk perakitan di sini kita masih bersama dengan tim Nekal yang lain. Nah, di sini kita untuk perakitan bersama Supri ya. Ini yang mau dirakit. Nah, seperti itu tadi. Nah, ini keranjang mau dirakit. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Ini pantat drumnya. Nah, ini kan tadi sudah dibor. Ini langsung disambungkan pakai baut 10. 1, 2, 3, baut 4, 10. 5, 6, 7, 8, Nah, ini 9, 10, bilahnya 12. tadi sudah dipotong satu-satu. Disambungkan langsung ke pantatnya. Posisi penyambungannya itu nanti dibalik. Nah, pantatnya. Seperti ini. Ini kan posisinya pantatnya seperti ini kan. Kalau belum dipakai, ini kan ujungnya masing-masing dibor tadi. Ini waktu penyambungan itu dibalik seperti ini. Fungsinya itu untuk menyeimbangkan saat nanti sudah jadi berdiri. Jadi itu kalau sudah diisi buah untuk mau nimbang, itu kan ketahan buah nih ke bawah seperti ini. Jadi dia posisi tegak berdiri. Nah, seperti itu. Nah, inilah dia. Ini kan sudah disambung, ha. Nggak berdiri. Cukup mudah ya kawan-kawan ya. Cukup mudah untuk pembuatan. Jadi kawan-kawan untuk yang mau buat itu cukup mudah sekali. Bahkan ini di sini ada teman kita nih. Dia sama sekali nggak pernah buat keranjang. Di sini dia duduk sambil main-main ke bengkel kita, ke tempat kita. Dia juga ngerakit itu juga udah bisa. Untuk merajang itu kita di sini masih pakai gergaji crosscut, gergaji tangan yang bulat seperti gerinda gitu. Cuman untuk kawan-kawan di daerah masing-masing ya mana mudahnya aja. Yang penting bisa terpotong. Bagian tengah jangan lupa dilubangin. Ini untuk memasukkan helaiannya nanti untuk apa ya? Keranjangnya. Bagian ini. Jadi kita di bagian ini kan dia nggak diikat tuh. Jadi langsung diselipkan aja. Satu sisi ini gunanya untuk memperkuat posisi keranjang supaya nggak mereng-mereng. Satu sisi untuk menghemat biaya juga. Kalau mau kita baut semua juga bisa, cuman kan biayanya lebih banyak. Tapi kalau diselipkan aja seperti ini, penghematan biaya juga, kelihatan lebih cantik juga, lebih rapi juga. Nah, ini ya, ini teman kita di sini juga nggak pernah itu yang namanya buat-buat seperti itu. Cuman karena pembuatannya memang mudah, jadi juga bisa, dia juga bisa.
Ya, driver itu, driver. Di sini dia driver. Ini driver salah satu toke kelapa sawit di tempat kita ya. Ini juga dia yang udah membuktikan kalau keranjang ini juga tahan. Memang tahan, ketahanan itu lebih dari 6 bulan. Kalau untuk pakai keranjang rotan itu dia katakan Om Amri berapa lama ya penggunaan keranjang rotan? 8 bulan, Bos. Keranjang rotan. 1 bulan nggak nyampe. 1 bulan nggak sampai. Kalau untuk keranjang ini dia katakan itu 8 bulan. Tapi semua itu tergantung perawatan. Ini Om Amri di sana dia lagi membersihkan ya, bersihkan bilahnya itu pakai ketam punggung. Nah, jadi sisa-sisa serbuk-serbuk yang masih ada di situ supaya nggak tajam itu tetap dibersihkan pakai ketam punggung supaya rapi. Ya contohkan dulu Om Amri satu. Yang pakai ketam punggung Om Amri. Temunggung. Ya. Tahu temunggung, Bang. Ya itu dia ketemu. Seperti itu. Tegak berdiri. Berdiri, Bang. Enggak, maksudnya gini, itunya berdiri. Iya, seperti itu. Pinggir-pinggirnya nih, Bang. Nah, pinggir-pinggir sisi bagian pinggir ya. Nah, seperti itu. Ini Om Amri ini salah satu driver multi talent ya di sini. Bahkan dia nggak pernah buat keranjang juga jadi buat keranjang bisa. Kerjaannya buka kunci roda tapi dia buat keranjang jadi. Karena buat keranjang timbang kelapa sawit itu gampang, nggak susah. Jadi untuk kawan-kawan di sana yang mau buat bisa. Saya pastikan itu bisa. Kalau melihat video ini pasti bisa. Videonya tolong jangan di-skip supaya kawan-kawan juga paham. Karena di sana bisa bukan hanya untuk digunakan untuk sendiri ya. Tapi untuk jadikan peluang usaha juga ini masih cukup bagus sih menurut saya. Untuk di daerah teman-teman masing-masing. Untuk daerah-daerah, terutama daerah-daerah penghasil kelapa sawit ya. Pulau Sumatera positif untuk penghasil kelapa sawit. Karena di Pulau Sumatera ini untuk produksi keranjang ini masih belum ada, saya katakan baru daerah kami sendiri ya masih buat. Ini pun inspirasi dari kreatif Nekal ya, dari tim kreatif Nekal. Salah satu tim kreatif Nekal kita di sini. Oke, yang lain masih pada libur ya, karena masih liburan pribadi. Untuk penguncian pengencangan bautnya itu di sini kan pakai bor supaya lebih mudah. Sebenarnya sih pakai tangan juga nggak apa-apa, tapi kalau 24 buah itu kita kunci pakai tangan agak lama ya siapnya. Jadi pakai bor supaya lebih cepat. Nah, seperti itu. Ini kita proses pengencangan baut di bagian bawahnya ya, atau pantatnya. Oke, itu proses penguatan bagian bawah ya. Jadi pakai baut, pakai bor, dipegang kanan kiri, pakai kunci 10 seperti ini. Untuk kunci 10-nya, nah, seperti ini. Untuk ini saya rasa teman-teman paham lah. Kita pakai bor itu untuk ngencangannya supaya lebih cepat ya. Karena kalau manual pakai kunci juga bisa, cuman agak lama. Jadi kalau pakai bor gitu dia lebih cepat, lebih ringkes. Seperti itu bahasanya. Kita ini lagi proses pengembangan, dikembangkan ya bagian bilahnya tadi, sisinya tadi, lembarannya tadi. Nih ya bagian ininya, ini dikembangkan seperti ini. Nah, kembangannya seperti inilah dimasukkan. Atau teman-teman bisa pakai apa aja sih yang menurut
kawan-kawan itu mudah, bisa dipakai. Kalau mau lebih mudah itu bisa sih, ini dipanaskan, atau mungkin untuk kawan-kawan yang punya alat hot gun itu dipanaskan, ini lebih lembut, lebih gampang. Nah, tapi kami di sini itu pakai nggak kami panaskan, itu pakai apa aja, besi yang atasnya dipipihkan, digepengkan atau dipipihkan. Seperti itu, seperti Lek Supriya kelihatannya di sana. Dicucuk aja. Untuk pemasukan ini ruas untuk tempat masukkan bilahnya. Untuk diameter keranjang itu sih sebenarnya kalau di sini disesuaikan aja, karena dia tadi sudah 12 bilah. Jadi setelah itu dimasukkan di bagian situ, nanti itu disesuaikan aja besarannya. Jadi nggak perlu diukur-ukur, itu nggak perlu sih menurut saya. Karena dia dari bawah posisinya kecil, semakin ke atas semakin membesar. Dia hanya ada berapa ruas bilah ya, 1, 2, 3, 4. Nah, seperti itu. Ini kawan-kawan ya, 1, 2, 3, 4. Nah, seperti ini kelihatannya. Sementara ini ruas bagian bawah. Ini posisinya waktu pemasangan kan dibalik nanti seperti ini. Nah, yang bawah seperti ini. Nah, ini posisi supaya dia bisa tegak berdiri. Yang dibalik itu pantatnya. Pantatnya ini. Nah, aslinya kan seperti ini. Ini bentar aja udah jadi. Udah saya jelaskan tadi. Ini ya. Tadinya. Jadi pemasangan dibalik seperti ini. Jadi dia tetap tegak berdiri. Sorry ya, tadi agak miss sedikit itu. Iklan. Ada penampakan ini, Bang. Penampakan iklan ya. Seperti itu. Nah, ini bilahnya. Nah, itu proses memasukkan bilahnya. Jadi kita ambil posisi. Sebentar, saya di zoom dulu. Nah, ini proses pemasukan bilah. Posisi ini kita letakkan pas di sambungan. Tujuannya agar nanti perjumpaan itu nanti pas gantungan kayu untuk timbangan ini sendiri pas di tentang sambungan, jadi lebih kokoh. Ini dari dekat kita lihat proses pemasukan bilah. Tadi kan dikembangkan dulu supaya agak ngembang, itu dicongkel dulu pakai besi yang sudah dipipihkan ujungnya. Nah, untuk masalah ukuran sih bagian bawah ini nggak diukur-ukur kali ya. Pokoknya dimasukkan bisa berdiri seperti itu. Nanti pokoknya makin ke atas dia makin ngembang. Jadi disesuaikan aja porsinya. Itu untuk lebih mudahnya. Tapi kalau yang mau profesional diukur diameternya ya boleh. Untuk masalah penyambungan yang bagian tengah untuk pemasukan kayu anak timbangan tadi boleh sih untuk lebih ketahanan. Cuma nanti di bagian sambungannya jangan hanya satu sisi aja. Jadi untuk ketahanan nanti kan dia lebih ringkih ya. Nanti yang sisi sebelah sini, yang bilah kedua bisa dibuat di sisi sebelah sana, yang bilah ketiga sisi sampingnya, bilah keempat sisi sampingnya lagi, seperti itu. Jadi ketahanannya itu jauh berbeda daripada dia satu sisi aja seperti itu. Nah, untuk proses pengencangan supaya lebih jelas, ini Om Amri lagi ngencengin nih. Nah, seperti itu. Ini proses pengencangannya.
Ini keranjang yang rakitan Om Amri yang sama sekali nggak pernah buat keranjang, dia lagi ngerakit di sini. Praktek nih guys. Ini driver multi talent ya, lagi praktek. Lamaran sudah masuk tapi masih ketimpa-timpa pantat keranjang ya. Terima ini. Nggak usah semangat guys, harus mencoba guys. Tapi ini benar-benar cukup untuk jadi peluang ya untuk kawan-kawan yang di luar daerah yang produksi kelapa sawit itu yang banyak. Ini satu peluang besar yang bisa untuk produksi massal untuk dijual. Saya yakin itu laku ya dijual. Satu drum bisa menghasilkan 3 keranjang. Satu drum itu bisa jadi 3 keranjang dalam satu buah drum. Cuman dengan catatan yang sudah punya limbah pantatnya. Karena dalam satu limbah pantat itu jadi satu. Bagian bawah ya yang diambil pantat bawah, pantat atasnya nggak bisa. Pantat drum guys, bukan pantat apa lain, pantat drum. Ya kan dapat jelas dia bang, pantat drum. Ini untuk bilah yang sudah terpasang tadi yang sama Lek Supri. Nah, untuk proses pengukuran bawah ini tadi nggak ada ukur-ukuran gimana sih, bilahnya yang jelas diukur, dipastikan dia sampai di putaran lingkaran ini. Perhatikan untuk setiap sambungan. Nah, posisi penyambungan itu dia seperti ini. Ini jadi jangan penyambungannya itu jangan di akhir. Nah, ini kan proses pertama dimasukkan nih. Nah, sorry blur. 1 2. Oke, sebentar blur ya. Nah, ini proses pertama dimasukkan seperti ini. Jadi sudah dimasukkan keliling. Nah, ini yang terakhir ujungnya itu jangan berhenti di sini. Tapi kalau bisa dilewatkan 1 ruas atau boleh 2 ruas ya supaya lebih kuat, lebih tahan. 2 ruas, cuman di sini nih cuma 1 ruas. 1 ruas juga udah cukup. Tapi kalau bisa lebih 2 ruas dia lebih kuat ya. Seperti itu. Nah, ini untuk proses penyambungan bilah yang kedua ya. Pemasangan bilah kedua. Nah, ini lagi proses pengukuran. Seperti itu ya. Ini proses pengukurannya. Coba Li, ukur tadi. Supaya paham. Untuk yang bilah bagian kedua dia pasti lebih lebar ya. Lebih lebar, diameternya lebih lebar. Nah, ini. Nah, ini bagian awalnya di sini nih. Nah, ini. Ini bagian awal di sini sampai sini. Nah, itu dibesarkan. Nah, itu dipotong kemungkinan nanti di sini. Nah, seperti itu. Jadi untuk ukuran standar pasti itu di sini kita nggak pakai ya. Nggak ada ukuran standar pasti, yang jelas dia dari bawah semakin ke atas itu semakin melebar. Nah, seperti itu aja. Udah. Ibu. Nah, ini pemasangan bilah yang bagian kedua ya. Sebenarnya kita masalah pengukuran itu kan nggak ada. Nah, untuk pengukuran bilah lebarnya, cuman dia dipastikan agak lebih membesar seperti itu. Posisi pengukuran itu jadinya tetap sama nanti, karena posisinya itu besarnya itu tetap ditentukan dari bawah ya, dari pantat drumnya. Nah, itu kita lebarkan seperti itu untuk tempat ruas bilahnya, seperti yang saya katakan tadi. Untuk kawan-kawan di sana yang kesulitan
itu bisa dihangatkan ya, dipanaskan. Kalau yang punya hot gun pakai hot gun, tapi kayaknya kalau pakai hot gun lebih elit sekali ya. Dibakar aja lah bahasanya seperti itu. Sorry. Kita nggak perlu ngukur lagi besarannya, karena besarannya itu udah diukur dari pantat drum. Pantat drumnya itu udah diukur besarannya dari standar pabrik SNI. Ini kalau tadi kita sambungan di sebelah sini. Nah ini ya, perhatikan sambungan ya, sambungan yang saya katakan tadi. Nah ini kan sebelah sini tadi sambungannya. Nah ini sebelah sini. Ini kan Untuk pemasangan bilah kedua sambungan dibalik. sebelah sini. Sebelah sana. Jadi untuk ketahanannya supaya lebih kuat dan tahan, seperti itu. Jadi yang satu di sebelah kanan, ini bahasanya seperti itu. Satu sebelah kanan, yang satu sebelah kiri. Nah, nanti yang proses ke nyambung bilah ketiga itu sebelahnya lagi. Jadi kan jadi 4 sisi dia nanti. Untuk kawan-kawan yang masih merasa kurang jelas, itu bisa ditanyakan langsung ya. Ditanyakan langsung di kolom komentar, atau bisa telepon ke nomor channel kami, atau kalau mau telepon langsung ke tim kreatif, itu nanti request ya via komen. Nanti biar kita kirim nomor telepon tim kreatifnya. Jadi kita kalau mau buat usaha buat keranjang timbang kelapa sawit ini cukup mudah ya. Kita udah nggak pakai acara ngukur-ngukur lagi, ukuran udah standar pabriknya di sana, diukurkan sama pabrik drumnya. Kita hanya buat rajangannya aja. Satu pantat itu kita buat 12 rajang ya, disesuaikan aja supaya presisi seperti itu, ukurannya dipresisikan. Nah, ini kan proses penyambungannya. Nah itu yang awalnya di sebelah sini, ini penyambungan nih, ini kan sambungan nih. Nah ini yang bilah kedua itu di sebelah sana, berlawanan, intinya berlawanan. Satu kanan satu kiri, satu kanan satu kiri. Nah seperti itu. Kemungkinan yang agak sulit nanti kawan-kawan itu sih, ya sulit enggak sih. Nah waktu pas memasukkan nimpah, dia jadinya nimpah. Nah situ biasanya. Hah? Ini bilah penyambungan bilah kedua ya. Jadi badan keranjangnya sudah hampir jadi. Yang agak sulit tuh ini ya, waktu dia posisi nimpah gini masukannya. Karena memang benar-benar sempit. Tapi kalau dihangatkan tadi, dibakar ya pasti mudah. Nggak ada sulitnya. Seperti itu. Ini udah hampir terlihat ya badan keranjangnya. Untuk 2 bilah aja dia sudah hampir terlihat. Nah, jadi fungsinya di sini pantat drumnya tadi dibalik. Nah itu dia di sini fungsinya ini. Pantat drumnya tadi dibalik tuh, seperti itu. Nah, supaya jadi presisi duduk. Nah ini kan nanti ditekan sama buah sawit ya. Nah seperti itu posisinya, ditekan buah sawit, tetap duduk dia, nggak mereng kanan kiri. Karena kalau dia posisinya nggak dibalik, nah seperti ini, ditekan buah sawit, ini kenanya di ujungnya sini, kenanya nanti di ujungnya sini.
Jadi dia mereng di sini nanti. Karena kami udah pernah buat itu nggak dibalik, di sini merengnya. Tapi kalau dibalik seperti ini itu lebih presisi. Itu masih proses pelonggaran tempat ruas bilahnya yang ketiga. Ini Bang Amri, tadi Om Amri ya. Itu dia lagi masang bilah yang pertama. Kalau Om Amri ini kekuatan masih dia kekuatan di puntung rokoknya yang di bibir ya. Dia nggak pernah lepas itu kalau itu. Itu memang ilmunya sejak dulu ya. Multi talentnya itu didapat dari yang digigit di. Sorry Om Amri, bercanda. Nah ini driver multi talent. Besok sekali-sekali kita shoot kendaraannya ya. Cuman memang kita belum ada kesempatan untuk shoot untuk kendaraannya. Ini Om Amri lagi proses pemasangan bilah ruas yang pertama. Jadi untuk kawan-kawan itu pasti bisa sih. Nah, di sini kita bisa kelihatan ya, yang memang setiap hari bukan setiap hari sudah terbiasa membuat keranjang, ini sama yang tidak. Tapi pasti bisa. Nah, di sini Om Amri itu sama sekali nggak pernah buat keranjang, dia disuruh ngerakit hanya ngelihat itu bisa. Cuman bedanya itu Om Amri setiap masukkan satu bilah dia satu kali mencongkel. Satu bilah satu kali congkel, satu ruas satu kali congkel. Nah, kalau yang sudah terbiasa itu dicongkel dulu semua, baru dimasukkan ruasnya. Bang, numpang tanya bang, rumah Pak Supriyadi itu kok? Berarti depan, kalau Supriyanto sini. Ini Supri yang mana ini? Kata Pak gimana itu? Pak Siap, katanya Pak Supri gitu. Siap Kirana. Iya. Ada perlu apa itu? Rencana kami mau nyari apa nih Pak? Nyari tong. Ini Om Amri sudah hampir finish nih. Nah, tetap tingkat kesulitannya itu waktu pemasukan antara ruas sambungan itu. Karena dia harus lebih dilebarkan tempat bilahnya ya, kanan kirinya. Nah, Om Amri ini sudah siap nih untuk ruas yang pertama, ruas yang paling bawah. Kalau pembuatan keranjang ini saya rasa sekali lihat kawan-kawan juga udah bisa buatnya ya, karena dia nggak ada ukurannya berapa senti di bagian ruas. Cuman ukurannya itu ya cuman di bagian ruas ini ya, ruas tiangnya. Itu 5 kali 5 cm kali 50, berarti sekitar 55 cm. Yang bengkok bawah 5 cm, tinggi ke atas 50 cm. Kalau bagian drumnya yang pantatnya itu hanya pantatnya aja, itu nggak ada masalah itu berapa sentinya. Di sini kami buat 12 ruas. Kalau kawan-kawan di sana mau buat 19 berarti lebih rapat, atau bahkan mau dikurangi 10 ruas juga boleh. Cuman kalau saya perhatikan kayaknya 12 ruas itu sudah lebih dari cukup sih. Rapat tidak terlalu rapat, jarang juga tidak terlalu jarang. Nah, seperti itu. Tergantung buah sawitnya juga sih. Kapasitas buah sawitnya itu yang berat berapa kilo. Kalau berat 10 kilo saya rasa ini sudah pas. Tapi kalau yang berat sawit-sawit buah pasir yang satu genggam lebih gitu, itu ya masih lolos ya. Saya rasa lolos ya. Ya, tapi kalau kelapa sawit yang udah ditimbang pakai keranjang itu rata-rata berat 5 kilo ke atas sih. Itu udah nggak lolos. Seperti itu. Ini proses perapian aja sih Om Amri. Om Amri senyum dulu. Bis dulu bos. Ganco. Ini Ini sudah sampai bilah ketiga ya, udah selesai.
Untuk bilah ketiga. Untuk pemasangan bilah yang terakhir yang keempat, itu bilahnya seperti ini. Jadi satu buah drum itu yang bulat itu dipotong bulat seperti ini, diameter lebih kurang 5 cm nih, 5 cm. Karena nanti yang keempat ini kan gunanya ini nanti ada kita membuat kupingan atau tangannya untuk posisi tempat anak keranjangnya, anak timbangannya. Nah, jadi satu buah ini kita potong bulat seperti ini. Dia nanti satu lingkaran itu dua buah ini. Ini satu buah ini hanya jadi separohnya lagi nanti disambung satu lagi seperti ini. Nah, posisi seperti ini ya. Ini sebentar. Nah. Jadi dipotong nanti ini jadi separoh. Ini yang dirakit Om Amri tadi ya. Ini Om Amri lagi membersihkan untuk pemasangan proses bilah yang terakhir ya, yang keempat ya. Nah, seperti itu ya. Itu kan cuma jadi separoh, jadi separohnya lagi nah, seperti itu. Coba Lek, di ini kan dulu. Nah, seperti itu. Jadi proses penyambungannya nanti kalau mau lebih kuat nanti dibaut aja, dibor terus dikasih baut 10. Nah, seperti itu. Fungsinya itu yang bilah terakhir yang keempat itu dikasih lebih lebar, yaitu tadi karena kita mau masang kupingan anak timbangan untuk menyangkutkan anak timbangan. Baru nanti ditimpalkan di sebelah sini terus ditimpalkan sama penumpang juga. Prosesnya tetap sama. Itu ruasnya tadi dikembangkan dulu isinya, tempat pemasukan bilahnya. Nah, sama seperti itu. Sama aja sih, cuman bedanya yang di atas ini dia lebih dilebarkan karena nanti fungsinya untuk tempat anak kupingan timbangan. Lebih kokoh. Nyambungnya nanti dibaut ya yang di atas biar nggak lepas, atau antisipasi supaya dia copot aja. Oh ya, ya. Oke, jadinya dia separuh ya. Dalam satu ruas drum itu kalau dipotong keliling dia jadi separuh tuh bagian atasnya. Nah, separuhnya lagi, satu lagi. Untuk kawan-kawan yang masih bertanya-tanya kenapa yang bawah kok nggak separuh ya, dia bisa panjang gitu. Jadi dalam satu drum itu dipotongnya mutar, melingkar seperti obat nyamuk bahasanya, melingkar terus dalam satu drum, potong kecil melingkar terus sampai habis gitu. Ini drum kan panjang segini, ya kan masih sisa. Nah, sisa ini kita potong melingkar terus. Nah, itu dia. Jadi drum panjang diambil separuh, yang separuhnya dipotong melingkar terus. Kalau untuk bagian atas itu dia kita nggak potong melingkar, karena itu tadi supaya dia lebar. Tapi kalau ada sisa drum yang besar sih bisa aja dipotong melingkar yang lebih lebar seperti itu. Cuman di sini kami nggak kayak gitu karena menghemat juga. Jadi ini udah bisa dipakai. Karena kita manfaatin limbah-limbah yang dari pembuatan sampan ya. Karena kan ada sisinya yang masih lebar. Contoh seperti ini, yang ini ya. Nah ini bagian kepala, bagian atas. Kalau yang bagian atas ini kan nggak bisa dipakai untuk tapaan pantat keranjang. Karena dia tebal nih, yang seperti ini atasnya. Itu nggak bisa. Jadi manfaatin ini. Ruas yang ini yang masih ada lebih kurang 10 cm. Jadi potong ngambil segini 5 cm nya. Ini untuk yang atasnya. Jadi satu lingkaran ini untuk separoh. Nah, jadi untuk satu lingkaran dia dibutuh 2 ini. Seperti itu.
Fungsinya dikikis ini supaya rapi aja ya, supaya rapi, nggak tajam dia setiap sudutnya, karena kan dipotong pakai gergaji crosscut, jadi masih ada serbuk-serbuknya di pinggirannya tuh. Perhatikan bagian penyambungan ya. Dia dari ruas yang sebelumnya. Jadi dia makan 2 bilah ini untuk di penyambungan supaya dia tetap kuat tahan. Nanti dia di situ dibaut supaya nggak copot. Untuk cantolan telinga. Untuk cantolan telinga anak timbangan. Kayu anak atau anak timbangan. Kayu anak sih bahasanya di sini biasanya. Lanjut aja Bang Bri, itu bisa nanti dirapikan lagi. Kita masukkan dulu atasnya. Nah, seperti ini proses penyambungannya bila terakhir. Jadi dia makan 2 ruas. Nah, seperti itu ya. Kita stabilkan semua. Nah, ini tinggal merapikan aja ya, merapikan lagi supaya lebih cantik, lebih rapi. Nah, fungsinya ini dia kan 2 ruas nih di sini. Nanti tempat kupingan anak kayu anaknya atau anak timbangan itu di sini di bautnya. Nah, di sini kita buat di sini. Jadi di sambungannya ini pun dia tahan. Ya, dibaut sekalian untuk baut kupingan kayu anaknya. Kalau yang seperti ini nih, tinggal yang agak-agak ngembang ini bisa dirapikan aja, gampang nanti. Coba Pak Supri dicontohkan dulu untuk kupingan anak timbangan, dibengkokkan gitu aja posisinya. Nah, pakai itu juga udah bisa. Nanti posisi ini kan 2. Nah, itu kan 2 pas di sambungannya itu. Nanti kita ambil. Nah, seperti itu aja. Jadi nanti dia dibaut di bagian situ. Dibaut. Nah, seperti itu, kanan kiri ya, depan yang sambungan situ ini sama yang sambungan sebelah sana. Nah, seperti itu tempat kayu anaknya. Itu aja sih kawan-kawan, cukup mudah. Yang jelas kalau memang nonton videonya dari awal, nggak di skip-skip, saya jamin pasti bisa buat sendiri. Jadi ini juga untuk peluang usaha kawan-kawan yang daerahnya penghasil kelapa sawit, yang banyak-banyak toge sawit beli, banyak-banyak toge sawit di sana. Ini jadi salah satu peluang usaha yang bagus. Untuk penjualan kami di sini kisaran 350.000. Kalau dari daya tahannya ini cukup kuat ya, lebih dari 6 bulan. Tapi semua itu tergantung perawatan. Kalau memang benar-benar dirawat, karena ini nggak busuk. Mana libur? Mana libur mau dulu? Pokoknya mau Dibalin kan? Oh. Kalau masang kupingnya ini enggak apa aja. Paku lah, paku.
Ini kita mau proses pemasangan kupingan ya. Nah, kupingannya itu dibuat seperti ini, dibengkokkan aja. Kalau masalah diameter panjangnya dikira-kira aja mana yang gampang. Nah, jadi pas posisinya pas di sambungan yang tadi. Nah, seperti itu. Nah, dibor habis itu dibaut. Jadi, dia kupingan mana dia? Di sini di atas. Di atas. Oh, periksa aja. Nanti biar kelihatan. Apa sih sempit? Masa juga mau membimbing apa? Sangat, ini aku tahu dulu. Apa yang grogi gini nih? Itu di sebelah sana Om Amri masih proses pemasangan bilah yang paling atas ya, seperti yang tadi ya. Balik. Salah nih udah lu. Jadi prosesnya itu nggak ada yang sulit ya sebenarnya, nggak ada yang sulit, pasti bisa dikerjakan. Nah, ini ya, ini telinganya, kupingan timbangannya seperti itu. Jadi dia dibaut 4 buah, satu sisinya itu 2. Yang pertama di bagian atas ini pas di bagian penyambungan, jadi dia double. Nih, nanti dikencangan lagi bautnya, yang bawahnya langsung juga di sininya. Jadi ini cukup kuat ya. Untuk penguncian yang bagian setiap sisi ini nanti kemungkinan kalau kami di sini dipaku aja, dipaku nanti pakunya dibengkokkan. Kalau kawan-kawan di sana kalau memang untuk mau lebih tahan itu pakai baut bisa juga sih. Cuman ya kalau pakai baut kan model lebih banyak lagi. Tapi bautnya lebih kecil. Kalau nggak salah bisa pakai baut 6 atau pakai paku ripep. Cuman kalau pakai paku ripep itu kayaknya kurang kuat karena dia kan aluminium. Dia kurang kuat karena ini cukup keras sih enggak sebenarnya. Cuman kalah di bagian kepalanya kalau paku ripep itu. Tapi kalau baut 6 itu pasti kuat. Pasti dipastikan kuat. Tapi keranjang semakin berat. Sudah posisi pasti makin berat kalau pakai baut. Tapi di sini kami pakai paku 1 inci. Paku 1 inci dipakukan di bagian sini untuk penguncian bilah ini, di bagian tengahnya ini. Nanti pakunya dibengkokkan. Seperti itu.
Fungsinya itu cuma untuk kunci aja supaya ini nggak geser ke kanan kiri gitu. Jadi posisinya ini lock duduk di tengah saja seperti itu. Oke Bang Du. Iya. Untuk pemakuan nanti supaya lebih mudah ya dialas pakai papan atau apa supaya lebih mudah, itu aja. Prosesnya nggak lama sih kalau pembuatan keranjang ini. Kalau sudah dirajang tinggal ngerakit aja paling setengah jam itu jadi. Sudah jadi ya, proses pemasangan kupingan sudah selesai. Ini udah jadi 98%, hanya tinggal proses penguncian pada bagian bilah ini. Kalau mau secara instan sih nggak usah dikunci, nggak usah dipaku ya nggak masalah. Cuman nanti kan takutnya ini menggeser nih ya, kanan kiri bisa geser. Nah seperti itu. Nah, fungsinya paku itu supaya dia nggak menggeser kanan kiri ini. Jadi ukuran ini tetap presisi seperti itu. Untuk satu keranjang ini beratnya lebih kurang 3,7 sampai 4 kilo. Perbedaannya sama keranjang rotan itu berapa? Kalau keranjang rotan lebih kurang berapa kilo? 3 kilo ya. Ini 3,7 sampai 4 kilo. Selisih 1 kiloan gitu, 1,5 kilo, 1 kilo gitu, lebih kurang 2 kilo lah gitulah selisihnya. Cuman daya ketahanan jauh ya. Kalau kita hitung daya ketahanan itu cukup jauh. Saya yakin kalau untuk di daerah kawan-kawan itu yang memang penghasil kelapa sawit ini cukup laku ya untuk dijual. Pasti laku dijual untuk toke-toke sawit. Karena di sini juga laku keras ya. Cuman untuk pembuatan ini di sini kami masih jarang karena kami di sini hanya memanfaatkan limbahnya saja. Tetap fokus di pembuatan sampannya. Jadi ini kami buatkan video seperti ini supaya teman-teman juga terinspirasi di sana. Jadi untuk peluang usaha kawan-kawan yang ada di daerahnya masing-masing. Nah ini Om Amri sudah siap ya pasang bilah yang keempat. Oh, thank you ya Om Amri ya, sudah bantu ya. Salam dulu Om Amri, thank you ya. Terima kasih. Sudah jadi ya. Nah, seperti itu jadinya. Ini produknya seperti ini, udah clear ya, 98%. Tinggal proses pemakuan. Cuman itu tadi masalah pemakuan itu kan fungsinya hanya untuk mengunci bilahnya supaya nggak geser kanan kiri. Boleh dipaku, boleh tidak, boleh dikuncikan, boleh tidak, tapi lebih baik dikunci, dipaku supaya tidak menggeser. Seperti itu. Seperti inilah penampilannya kalau sudah jadi ya. Jadi untuk buah-buah yang sudah berat-berat 7 kilo, 8 kilo, 5 kilo itu udah nggak lolos ya dari sini ya. Nggak bisa. Nanti kalau buat ini usahakan Stop.
Buka lagi lah. Nggak usah. Nah, kalau untuk kawan-kawan ini ya. Kalau sebenarnya ini untuk kerapian aja ya. Usahakan setiap sambungan mana? Dia tadi ya. Nah, ini untuk sambungannya ini. Kan di pantat drum itu ada garisnya ya. Garisnya nah, ini. Garisnya itu usahakan sambungannya ini nimpah ini pas di garisnya ini. Jadi dia antara sisi ini dan ini. Nah, ini kan garisnya di tengah nih. Nih, garisnya di tengah. Tuh. Nah, seperti ini. Nah, ini posisinya ini sini. Supaya rapi aja sih. Kelihatannya supaya kelihatan rapi. Tapi kalau nggak ada masalah sih sebenarnya itu. Karena sama aja dia dari yang sisi sini sama sana itu sama dia sini sana. Nggak ada masalah. Cuman supaya lebih rapi itu aja sih. Seperti yang ini. Nih. Nah, ini kan dia pas garisnya nih. Pas garis di tengah nih. Nah, ini kupingnya, ini sambungan penimpahnya. Itu pas di tengah seperti itu. Jangan dibuka semua. Oke ya. Oke ya. Nah, ini kita proses mau pengunciannya ya di tengah ini. Nah, seperti itu. Pakai paku 1,5 inci. Nah, seperti itu. Nah, itu kan dia di posisinya sudah di tengah. Langsung aja dipakai. Ini detailnya saya kasih tahu teman-teman. Semua prosesnya sama. Ya dialas lah supaya gampang, gimana mudahnya lah kawan-kawan. Untuk motor lama lagi baru nggak mau lagi. Mati lah itu mati kedua. Bengkokkan langsung kita untuk detailnya dulu. Nah, jadi kan seperti ini nih. Ini kan paku sudah dipaku nih di tengah. Nah, ini nanti bisa langsung dibengkokkan aja. Tapi dipotong dulu lah karena dia kan kepanjangan nih. Kalau lebih pasnya itu sebenarnya pakunya paku 1 inci sih bisa. Cuman di sini orang pakai 1 inci setengah. Potong. Ingat ya, pemotongannya itu nggak dikandaskan, jadi ada space-nya untuk dibengkokkan kawan-kawan. Nah, ini ya, ini maksud saya yang dikunci supaya nggak geser tuh. Kalau udah dipaku dia nggak geser, seperti itu. Ini proses pembengkokannya. Tetap dialas ya untuk kemudahan apa? Untuk kawan-kawan ya gimana lebih mudahnya. Boleh pakai alas apa atau gimana, mungkin kalau yang lebih tahan tanpa dialas juga nggak masalah. Nah, itu kalau udah dibengkokkan gini positif dia terkunci, dia nggak akan menggeser ke kanan dan ke kiri. Nah, ini udah mati, nih, udah kuat. Selanjutnya ya seperti itu semuanya. Oke ya kawan-kawan, ini jadinya keranjang timbang gantung kelapa sawitnya. 1 hari bisa jadi 3 buah ya. Ini sendirian ngerjainnya. Jadi untuk kawan-kawan di sana yang ada produksi kelapa sawit, daerahnya besar, kemungkinan ini bisa jadi peluang usaha. Dengan modal tipis, hasilnya lumayan. Yang saya maksud tadi siang untuk penguncian itu ini sudah kita pasang semua nih. Kawat untuk paku ya, kita paku, habis itu kita bengkokkan jadi mengunci dia. Nah, di sini ya. Ini ya, seperti itu ya kawan-kawan. Bahkan di daerah kita itu di sini untuk keranjang timbang kelapa sawit laku keras ya. Begitu jadi langsung sold out nih, langsung diangkat. Begitu selesai langsung dibawa. Oke, sama-sama. Begitu selesai dia langsung laku ya kawan-kawan. Oke, sip. Begitu selesai langsung dibawa. Di sini cukup kita nggak produksi ini sih sebenarnya.
Cuman karena ini mengisi waktu kosong aja. Jadi kawan-kawan di sana untuk yang khusus mau produksi ini peluangnya cukup bener-bener bagus ya untuk peluangnya. Ya inilah jadinya seperti inilah. Untuk kawan-kawan yang pengen buat untuk produksi di sana untuk menambah penghasilan ini sangat cocok. Terutama untuk kawasan Pulau Sumatera ya, yang banyak penghasil kelapa sawit, yang masih mayoritas penggunaan keranjang rotan. Sekian dulu dari kami. Salam sehat, salam sukses, salam terinspirasi.